Halo guys, kembali lagi di channel M-Movie. Kali ini Mimin bakal bahas film dari Korea. Film yang berjudul Pawn ini dijamin bakal bikin kalian semua mewek sampai kekoseran. So, penasaran kan? Langsung aja rebahkan posisi kalian dan selamat gogoleran. Tapi jangan lupa, jika kalian suka sama channel ini, langsung bae di subscribe. 짠. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Lee Seung-gi. Seung-gi terlihat sedang berbicara di telepon. Orang di telepon terdengar memberitahu Seung-gi bahwa seseorang telah ditemukan. Entahlah siapa orang itu, yang jelas Seung-gi yang mendengar hal itu langsung bergegas pergi. Kemudian scene flashback ke tahun 1993, tepatnya di wilayah Incheon, Korea Selatan. Terlihat ada dua orang pria paruh baya bernama Park Do-suk dan Park Jong-bae. Mereka berdua adalah seorang rentenir penagih hutang. Saat Do-suk dan Jong-bae sedang berjalan, ia melihat seorang ibu muda bersama putrinya. Ibu muda tersebut bernama Kang Myung-jae. Diketahui dia mempunyai hutang sebesar 750.000 won kepada Do-suk yang sudah lama tidak dibayar-bayar. Dirasa Kang Myung-jae mau kabur, Do-suk dan Jong-bae langsung bergegas mengejarnya. Kemudian, tanpa banyak bacot, Do-suk langsung meminta Myung-jae untuk membayarkan semua hutang-hutangnya. Namun, Myung-jae yang tidak punya uang berjanji kepada Do-suk akan melunasi semua hutangnya bulan depan. Namun, Do-suk yang udah malas mendengar janji palsu dari para kang hutang, langsung membawa anaknya Myung-jae sebagai jaminan. Do-suk meminta agar Myung-jae segera melunasi hutangnya esok hari jam 9 pagi. Begitu hutangnya lunas, baru ia akan membebaskan anaknya. Myung-jae yang tidak punya pilihan lain pun berusaha mencari pinjaman. Ia menelpon pamannya agar memberi uang. Si paman bersedia memberinya uang, namun anaknya Myung-jae harus ia bawa untuk diadopsi oleh orang lain. Myung-jae yang tidak punya pilihan lain pun kemudian menyetujuinya. Kemudian Myung-jae menelpon Do-suk untuk mengatakan bahwa besok jam 9 pagi ia akan melunasi semua hutangnya. Myung-jae meminta agar Do-suk menjaga putrinya dengan baik. Saat Myung-jae selesai menelpon, tiba-tiba ada polisi yang menangkapnya. Karena sebenarnya, Myung-jae merupakan imigran gelap dari Tiongkok. Singkat cerita, Do-suk dan Jong-bae menunggu kedatangan Myung-jae. Namun, Myung-jae tidak datang. Bahkan bosnya pun memarahi Do-suk karena gagal menagih hutang. Saat sedang di perjalanan, Do-suk meminta si jaminan untuk memberitahukan di mana rumah ibunya. Namun, ia diam saja. Dan saat jalanan sedang macet, si jaminan malah kabur dan bersembunyi. Do-suk dan Jong-bae pun berusaha mengejarnya, namun mereka malah kehilangan jejak. Dirasa si jaminan akan pulang ke rumah, Do-suk dan Jong-bae pun mengakhiri pencariannya. Kemudian terlihat si bocil jaminan yang pulang ke rumah. Ia mencari ibunya Myung-jae, namun ternyata Myung-jae tidak ada di rumah. Si bocil yang lapar berusaha mencari makanan, tapi ia hanya menemukan susu kemasan. Keesokan harinya, terlihat Do-suk yang sedang berada di kantor polisi untuk menemui Myung-jae, karena sebelumnya ia dihubungi oleh kepolisian. Kemudian, Myung-jae memberitahu Do-suk bahwa dirinya akan dideportasi ke Tiongkok. Dia juga berkata bahwa pamannya akan melunasi semua hutangnya dan akan mengirim si bocil untuk diadopsi oleh orang lain. Myung-jae meminta Do-suk untuk memberikan sebuah foto kepada Seung-gi anaknya, dan berkata bahwa ibunya pergi jauh dan akan segera menemuinya. Kemudian terlihat Seung-gi yang sedang luntang-lantung di jalanan sambil mencari ibunya. Lalu tiba-tiba ada preman yang coba untuk membawa Seung-gi, namun beruntung Do-suk segera datang dan menyelamatkannya. Lalu Do-suk menjelaskan bahwa ibunya sudah pergi ke Tiongkok. Ia juga berkata bahwa Seung-gi akan dijemput oleh pamannya dan akan diadopsi oleh orang kaya. Dan untuk sementara, Seung-gi akan tinggal di rumah Do-suk sampai pamannya menjemputnya. Setelah itu, Do-suk mendapat telepon dari pamannya Seung-gi. Pamannya berkata bahwa ia akan segera melunasi hutangnya Myung-jae, dan besok ia akan segera menjemput Seung-gi. Kemudian, Do-suk dan Jong-bae mengajak Seung-gi berjalan-jalan. Saat sedang di perjalanan, Seung-gi bertanya nama asli Do-suk. Kemudian, Do-suk memberitahu bahwa namanya adalah Park Do-suk.
Seunggi yang merasa nama itu sangat jelek pun tertawa. Lalu Seunggi memberi nama baru untuk Dusuk, yaitu Park Seung-bu. 돌대가 아니야? 계속한다 계속. Kemudian Dusuk dan Jongbe mengajak Seunggi untuk membeli baju baru, menemaninya menonton konser kesukaan Seunggi. Bahkan mereka berdua rela memberikan CD K-pop yang diinginkan Seunggi. Saat sedang di perjalanan pulang, Seunggi memeluk Dusuk dan berterima kasih karena telah membelikan CD idol favoritnya. Saat sudah sampai di rumah, Jongbe memberikan kue untuk Seunggi sebagai tanda perpisahan, karena esok pamannya akan menjemputnya. Namun, Seunggi terlihat sangat sedih, dan dia pergi ke kamarnya. Sama halnya dengan Seunggi, Dusuk pun merasa sedih. Keesokannya, terlihat Dusuk yang sedang mengantar Seunggi untuk bertemu pamannya. Saat sedang menunggu, tiba-tiba Seunggi ingin ke toilet. Saat sedang menunggu Seunggi di toilet, Dusuk melihat alat pemutar CD, dan ia pun membelinya. Kemudian, Dusuk memberikan alat itu kepada Seunggi sebagai hadiah perpisahan. Seunggi yang senang diberi hadiah oleh Dusuk, langsung memeluk Dusuk dan berterima kasih kepada Dusuk. Singkat cerita, si paman datang. Dusuk yang melihat si paman Seunggi sangat aneh, lantaran ia tidak tahu nama Seunggi. Bahkan, Seunggi pun tidak mengenalinya. Sebelum Seunggi dibawa si paman, Dusuk memberikan sebuah alat komunikasi kepada Seunggi, agar jika terjadi sesuatu, Seunggi bisa langsung menghubunginya. Dan Dusuk juga memberikan foto dari ibunya. Dusuk berkata bahwa Seunggi harus menjaga foto itu dengan baik, agar suatu saat nanti ibunya bisa menemukannya. Setelah Seunggi pergi, Dusuk merasa sangat sedih. Ia sangat mengkhawatirkan Seunggi. Dusuk berusaha menghubungi Seunggi, namun tidak pernah ada jawaban. Dusuk yang khawatir langsung mendatangi rumah si paman. Dusuk meminta agar si paman memberitahu alamat baru Seunggi. Namun, si paman menolak. Dusuk yang udah jengkel langsung menghajarnya. Di sisi lain, terlihat Seunggi yang sedang dimarahi oleh seorang wanita. Yang ternyata, Seunggi dijual kepada seorang pemilik klub malam. Saat Seunggi sedang membereskan pecahan gelas, tiba-tiba pelanggan mabuk melempar botol ke dinding, yang membuat pecahan botol tersebut melukai wajah Seunggi. Dusuk yang sedang memikirkan Seunggi tiba-tiba mendapat telepon, yang ternyata telepon tersebut berasal dari Seunggi. Dusuk yang mendengar Seunggi menangis langsung menanyakan alamatnya. Dusuk juga meminta agar Seunggi tidak kemana-mana, karena Dusuk akan segera ke sana. Singkat cerita, Dusuk dan Jongbe sampai di klub malam Seunggi. Ia melihat Seunggi terkunci di dalam. Dusuk yang sudah sangat khawatir langsung memecahkan pintu kaca dan membawa Seunggi masuk ke mobil. Saat hendak pergi, wanita pemilik klub malam itu menjelaskan bahwa ia telah membeli Seunggi seharga 4 juta won. Kemudian, Dusuk memberikan kartu namanya dan akan membayar 4 juta won demi menebus Seunggi. Saat sedang di perjalanan pulang, Seunggi yang melihat tangan Dusuk terluka meminta maaf karena demi dirinya, tangan Dusuk harus terluka. Saat sudah sampai di rumah, Dusuk langsung menjual mobilnya untuk membayar uang tebusan Seunggi. Jongbe yang kesal mobil satu-satunya yang mereka punya dijual, bertanya mengapa Dusuk melakukan ini semua demi Seunggi. Kemudian Dusuk menjawab karena ini semua adalah salah mereka berdua, karena telah memberikan Seunggi kepada si paman. Bahkan Dusuk juga membawa Seunggi ke rumah sakit untuk melakukan operasi agar lukanya tidak membekas. Bahkan Dusuk juga rela menjadikan dirinya wali agar bisa mendaftarkan Seunggi sekolah. Setiap hari Dusuk selalu mengantar Seunggi untuk berangkat ke sekolah. Tidak hanya itu, ia juga selalu membuatkan sarapan untuk Seunggi setiap hari. Bahkan hingga Seunggi dewasa, Dusuk selalu menyayangi Seunggi dengan tulus. Saat Seunggi sedang ujian sekolah terakhir, Dusuk mendoakan keberhasilan untuk Seunggi. Dusuk sangat menyayangi Seunggi. Dusuk rela melakukan apapun untuk Seunggi. Meskipun Seunggi bukan darah daging Dusuk. Saat pertama kali Seunggi melakukan kencan buta, Dusuk yang khawatir karena Seunggi belum pulang terus saja menelpon. Bahkan saat Seunggi pulang bersama teman kencannya, Dusuk langsung memarahi pria tersebut. Kemudian, telepon tiba-tiba berdering. Ternyata yang menelpon adalah ibu dari Myungjae, yaitu neneknya Seunggi.
Ibunya berkata bahwa Myungjae sakit keras dan ingin sekali bertemu dengan Seunggi. Si ibu meminta agar Dusuk mau mengantar Seunggi untuk bertemu dengan ibunya. Singkat cerita, Dusuk dan Seunggi pergi untuk menemui ibunya Seunggi. Saat sudah sampai, Myungjae yang melihat putrinya sudah tumbuh menjadi gadis dewasa langsung memeluknya. Mereka berdua melepas kerinduannya yang selama ini tidak pernah bertemu. Kemudian, tiba-tiba Seunggi menyuruh Dusuk untuk masuk, karena ibunya ingin bicara. Myungjae langsung bersujud kepada Dusuk. Ia sangat berterima kasih karena telah membesarkan putrinya dengan baik. Myungjae juga meminta maaf karena ia telah membuat Dusuk terbebani. Namun, Dusuk berkata bahwa itu tidak masalah. Dusuk juga meminta agar Myungjae bisa hadir di acara kelulusan Seunggi. Namun, Myungjae menolak. Myungjae meminta agar Dusuk mencari ayah Seunggi. Dusuk kaget karena selama ini ia pikir bahwa ayah Seunggi sudah meninggal. Namun tetap saja Dusuk mengiyakan permintaan Myungjae. Singkat cerita, Seunggi yang di rumah melihat sepatu Dusuk yang sudah buluk. Seunggi merasa sangat sedih. Kemudian, Dusuk yang sedang mencari keberadaan ayah Seunggi tiba-tiba ditelepon oleh Seunggi. Seunggi memberitahu bahwa ia akan pergi kemah selama 3 hari. Namun, bukannya pergi berkemah, Seunggi malah pergi untuk bekerja. Seunggi sangat ingin membelikan sepatu baru untuk Dusuk. Dusuk yang sedang mencari keberadaan ayah Seunggi melihat bahwa ayah Seunggi sudah berkeluarga dan punya anak. Namun, Dusuk tetap mengantarkan Seunggi untuk bertemu ayah kandungnya. Dusuk yang melihat itu merasa sangat sedih, kemudian ia pergi menemui Jongbe. Jongbe berkata mengapa Dusuk melakukan itu semua, padahal yang membesarkan Seunggi adalah dirinya. Namun Dusuk hanya terdiam. Kemudian Dusuk pulang ke rumah. Ia masuk ke kamar Seunggi. Sambil bersedih, Dusuk melihat foto masa kecil Seunggi. Lalu tiba-tiba Seunggi menelpon. Untuk pertama kalinya, Seunggi memanggil Dusuk dengan sebutan ayah. Seunggi berkata, mengapa ayah meninggalkannya sendiri? Seunggi meminta agar Dusuk menjemputnya. Dusuk sempat terdiam, kemudian Dusuk berkata bahwa ia akan segera menjemput Seunggi. Seunggi yang terus saja memanggil Dusuk dengan sebutan ayah membuat Dusuk sangat senang. Sebelum pergi, Dusuk membawa pemutar CD yang pernah ia belikan untuk Seunggi sewaktu kecil. Selama di perjalanan, Dusuk merasa sangat bahagia, karena akhirnya Seunggi memanggil dirinya dengan sebutan ayah. Namun tiba-tiba kepala Dusuk terasa sangat pusing, dan dia pun mengalami kecelakaan. Sejak kecelakaan itu, Dusuk menghilang dan tidak pernah diketahui keberadaannya. Kemudian, scene flashback selesai. 10 tahun berlalu, Dusuk menghilang. Seunggi dan Jongbe terus mencari keberadaan Dusuk, namun tidak pernah ditemukan. Di saat Seunggi dan Jongbe mulai menyerah, tiba-tiba Seunggi teringat nama yang saat kecil ia berikan untuk Dusuk, yaitu Park Seung-bu. Seunggi meminta agar polisi melacak nama itu, dan benar saja nama itu ada di sebuah panti jompo. Kemudian Seunggi dan Jongbe mendatangi panti tersebut. Pimpinan panti mengatakan bahwa pasien bernama Park Seung-bu sudah berada di panti itu sejak 10 tahun yang lalu. Park Seung-bu juga mengidap penyakit infrak otak yang membuat ia tidak mengingat apapun, bahkan ia tidak mengingat namanya sendiri. Kemudian pimpinan panti menunjukkan sebuah buku yang di dalamnya terdapat tulisan Park Seung-bu. Dan faktanya, buku tersebut merupakan buku Seunggi waktu kecil. Kemudian, Seunggi dan Jongbe diajak untuk ke ruangan Dusuk. Dan akhirnya, Seunggi dan Jongbe berhasil menemukan Dusuk setelah sekian lama. Seunggi dan Jongbe menangis melihat keadaan Dusuk yang sangat memprihatinkan. Kemudian, Seunggi meminta maaf karena setelah 10 tahun, baru kali ini ia menemukannya. Seunggi berusaha mengingatkan Dusuk bahwa ia adalah putri jaminan yang selama ini ia rawat. Dusuk yang mendengar hal itu tertawa lalu mengeluarkan CD player yang sewaktu kecil ia beli untuk Seunggi. Seunggi membawa sepatu yang belum sempat ia berikan kepada Dusuk.
Saat ia hendak memakaikannya, Sengi menemukan sebuah buku tabungan. Buku tabungan itu berisi jaminan-jaminan untuk Sengi, mulai dari jaminan luar negeri, jaminan sekolah tinggi, dan jaminan lain-lain. Sengi yang melihat perjuangan Dusuk begitu besar untuknya menangis. Dusuk telah menjadi sosok orang tua yang luar biasa bagi Sengi. Dusuk melakukan semuanya untuk Sengi. Kemudian Sengi memeluk Dusuk. Sengi berkata bahwa mulai hari ini Dusuk adalah jaminannya. Dusuk tidak boleh meninggalkan Sengi sebelum ia sembuh. Film ditutup dengan memperlihatkan Dusuk dan Sengi yang berjalan di pelaminan. Dan akhirnya Dusuk berhasil mendampingi Sengi di pelaminan sesuai keinginan Dusuk. Dan film pun selesai. Nah, gimana guys? Film yang sangat menguras air mata, bukan? Oke lah, segini dulu video dari Mimin. Jangan lupa di subscribe channel ini ya.